Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai apa? Sekarang irob. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babul i'rab. Al-i'rabu adabun i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan akhir-akhirnya beberapa kalimat. Perubahan akhir-akhir dari beberapa kalimat likhtilafil awamili, karena berbedanya amil-amil, ada khilati yang masuk alaiha kepada kalim, beberapa kalimat, lafdon, baik itu perubahannya itu secara lafzi terlihat, au takdiron, atau cara kira-kira, pentakdiran saja perubahannya. Sebelum kita menjelaskan i'rab, kita akan sedikit mengulangi tentang penjelasan pembagian kalimat dulu. Ya. Karena nanti ini akan dibahas di bab i'rab. Kita ketahui kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, kita mulai dari pembahasan pembagian isim dulu. Ya. Isim itu kalau dibagi-bagi ada banyak. Tapi yang dibahas dalam i'rab ini itu pembagian yang sudah pernah kita bagi, yaitu isim dibagi menjadi 3, ada isim mufrad, tasniyah, dan jamak. Ya. Isim mufrad itu apa, Yusron? Ya, menunjukkan makna tunggal, rojulun. Isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal, rojulun satu orang, imro'atin satu orang perempuan, kolamun satu satu pulpen, kitabun satu buku. Ya, definisinya begitu. Ada yang mengatakan definisinya adalah isim mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini selain isim tasniyah, selain isim jamak, dan selain asma'ul khamsah. Itu isim mufrad di sini. Ya. Kemudian yang kedua isim tasniyah, itu yang menunjukkan 2, bi ziyadati alifin wa nunin fi halatil raf'i wa ya'in wa nunin fi halatai nasbi wa khafdi. Yaitu setiap isim yang punya arti 2, yang penting nih, dengan tambahan alif dan nun ketika rofa, dan ya dan nun ketika nasab dan khafad. Ya, jadi isim tasniyah itu mudah. Tinggal akhirnya dilihat. Akhirnya apa? Akhirnya alif dan nun. Ketika rofa, udah isim tasniyah. Siapa lagi? Apalagi maksudnya? Ya kan? Rajulani, 2 orang laki-laki, imro'atani, 2 orang perempuan. Ketika nasab berarti rajulaini, imro'ataini, ya. Yang penting menunjukkan makna 2, terus diakhiri alif dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan khafad. Nah, berarti lihat akhirnya mudah. Oh, alif nun, oh isim tasniyah atau musannah. Oh ya dan nun, zaidaini, rajulaini, imra'ataini, berarti isim tasniyah. Yang ketiga jamak. Jamak sendiri ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ya. Jamak mudzakkar salim itu yang menunjukkan lebih dari 2 untuk laki-laki, dan dengan tambahan wawu dan nun
ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan khafat, mudah saja. Akhirnya wawun nun, zaiduna, banyak zaid, oh udah jamak mudzakkar salim. Solihuna, atau akhirnya ya dan nun, zaidina, solihina, ya udah itu jamak mudzakkar salim. Ya, lihat akhirnya, itu mudah. Oh akhirnya wawun nun, solihuna, mu'minuna, muslimuna, ya kan? Itu jamak mudzakkar salim. Atau akhirnya ya dan nun, solihin, mukminin, muslimin. Nah, lihat akhirnya ya, tambahannya, huruf tambahan ini. Jamak muannas salim itu yang menunjukkan lebih dari dua untuk perempuan, ya. Tambahannya alif dan ta, udah mudah. Jamak muannas salim akhirnya alif dan ta. Ya. Fatimat, beberapa Fatimah, Zainabat, beberapa Zainab, Muslimat, beberapa Muslim, Mukminat. Dalam ayat apa itu yang nyambung jamak muannas salim semua? Solihatin, qanitatin, taibatin, hafizah. Setelah taibat apa? Taibatin, abidatin, saihatin, saibati wa abkar. Itu nyambung jamak muannas salim. Akhirnya alif ta, alif ta, alif ta, alif ta. Ya. Jamak muannas salim. Jamak taksir itu kalau tadi jamak mudzakkar salim laki-laki banyak, perempuan muannas salim perempuan banyak. Jamak taksir itu ya mau muannas mau mudzakkar sama. Jamak taksir masuk semua. Yaitu madalah al-aksar min isnain al isnatain, yang menunjukkan lebih dari dua baik laki-laki perempuan, ma'at taghyirin fi sighati mufradihi, ada perubahan dari sighat mufradnya. Itu mudah. Dan juga untuk mengetahui ya udah akhirnya nggak ada wawun nun, ya kan? Nggak ada alif ta seperti jamak muannas salim, ya udah jamak taksir, itu aja. Itu paling mudah menandai jamak taksir, menunjukkan makna banyak. Akhirnya nggak ada tambahan seperti jamak mudzakkar salim dan muannas salim, itu paling mudah, ya. Nah, karena jamak taksir itu sekhotnya banyak sekali, ya. Ada mafa'ila, wazan fu'ala, ada fu'ulun, ya, ada fa'alun, ada fa'lun bahkan. Masjidun, masajida, kitabun, jamak taksirnya kutubun, ya kan. Karimun, orang mulia, jamaknya kuroma. Pokoknya yang antum lihat aneh nggak seperti mufradnya, oh, ya paling mudah ya lihat kamus memang. Tapi memang ada nanti kalau sudah ngaji alfiyah ada sekhot jamak taksir. Memang ada pengelompokannya, ya seperti jamak taksirnya isim fa'il biasanya fu'al atau fu'al, ya. Dhoribin, hurrob atau hurrob. Nah itu jamak taksir, ya. Jadi isim bagi tiga, isim mufrad, tasniyah, jamak ada tiga, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir itu. Kemudian fi'il. Kalimat fi'il adalah kalimat di situ dibagi dari segi waktunya, ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Dari segi bentuknya antum sudah hafal, ya kan? Sudah ngapalin tasrif, udah hafal, oh fi'il madhi bentuknya ya gitulah. Fi'il amar, fi'il mudhari yang kedua begitu. Fi'il amar apa lagi? Antum udah ngapalin tasrif tasrif istilahnya, tasrif lughawi udah mudah, ya. Dari segi lafadznya udah bisa membedakan. Tinggal antum dilanyahin apalnya, diapalin luar kepala itu tasrifan. Udah tahu oh fi'il amar begini, fi'il mudhari begini, fi'il fi'il madhi begini. Ya. Jadi segi maknanya, madhi itu menunjukkan makna yang sudah lewat atau fi zamanil madhi. Ya, sudah mengerjakan, sudah memukul, ja'a sudah datang, ijtihada sudah bersungguh-sungguh, ta'alama sudah belajar. Fi'il mudhari tandanya ya kemarin sudah sudah kita pelajari, ada tak tanisah sakinah. Fi'il kok ada akhirnya, ada tak sukun akhirnya, udah fi'il madhi, dorobat, ya. Atau yang dhamir rofa yang antum sudah apalin, dorobtu, matum, tuna, ya kan, itu jelas itu fi'il
fi'il madhi. Ya. Tapi dhamirnya dhamir yang ada di tasrif lughawi, yang dhamir fa'il. Adapun dhamir kalau nyambung dengan dhamir nasab yang jadi maf'ul bih, itu fi'il madhi juga nyambung, fi'il mudhari juga nyambung, fi'il amri nyambung. Dorobahu, dorob yadribuhu, idribhu. Ya, kalau hu yang maf'ul bih itu yang dhamir nasab, itu fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari nyambung semua. Dorobahu, yadribuhu, idribhu. Tapi kalau yang tumatum itu ya nggak ada lain selain fi'il madhi. Jadi udah itu tanda fi'il madhi ya nyambung dengan dhamir seperti tadi. Dorob tu, tak. Oh ada tu, ada taknya, udah pastikan itu fi'il madhi. Ya. Fi'il mudhari itu menunjukkan makna dengan sendirinya dan bersama dengan zaman hal istiqbal. Kalau madhi itu zamannya pasti sudah selesai, zaman madhi. Kalau mudhari itu masih ada dua kemungkinan, hal zamannya itu sekarang atau akan datang. Kecuali nanti ada yang menentukan ini zamannya hal atau istiqbal. Contohnya umpamanya nata'allamu ghadan. Nata'allamu fi'il mudhari. Kami belajar ghadan besok. Berarti ya di situ jelas nata'allamunya maknanya istiqbal akan datang. Kami akan belajar ghadan besok. Karena ada kata-kata besok, ya kan? Ya. Kecuali tadi ada sesuatu yang menunjukkan ini zamannya, waktunya sekarang atau besok atau akan. Selagi tidak ada berarti maknanya tadi kemungkinan untuk sekarang, kemungkinan untuk akan datang. Ya. Ciri-ciri fi'il mudhari ya udah kemasukan sin, sofa yang kemarin sudah kita pelajari. Atau lam fi'il mudhari yang jawazim, atau lan amil nawasib itu khusus masuk fi'il mudhari. Yang terakhir fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan pola bukuul fi'li, ada tuntutan terjadinya pekerjaan daripada fa'il, orang-orang yang mukhotob yang diajak bicara. Artinya perintah. Idrib, ada tuntutan pemukulan daripada si yang diajak bicara. Artinya perintah, ada mudahnya fi'il amr untuk perintah. Ya. Kemudian fi'il juga terbagi kepada dua juga. Ada fi'il maklum, ada majhul. Fi'il maklum itu madzukiru fa'iluhu fil kalam. Ada fa'ilnya, dah. Pasangannya fi'il maklum sama fa'il nanti. Nah, fi'il majhul lam yudhkar fa'iluhu fil kalam, ya. Enggak ada fa'ilnya. Berarti pasangannya apa? Naibul fa'il, ya. Fi'il, ada fi'il majhul, ada fi'il maklum. Ya. Kemudian huruf itu banyak, macamnya banyak. Ya. Tapi dari sekian banyak huruf itu secara global dibagi dua. Ya. Ada huruf itu, ada huruf amil, ada huruf til. Amil itu artinya mempengaruhi kalimat setelahnya. Kalau huruf jer berarti kalimat setelahnya jadi jer. Kalau huruf jazm, kalimat setelahnya jadi jazm. Begitu. Itu namanya huruf yang amil. Jadi antara huruf yang amil huruf jer. Huruf-huruf amil nawasib atau jawazim yang berupa huruf, karena huruf amil jawazim ada yang huruf, ada yang isim tuh. Pokoknya yang merubah kalimat setelahnya lah, itu namanya huruf amil. Berbeda huruf atil ini. Kalau atil itu huruf tidak mempengaruhi kepada kalimat yang setelahnya. Ya. Ada beberapa huruf atil seperti hal istifham, hal qama zaidun, apakah Zaid sudah berdiri? Hal yakumu Zaid, ya tetap yakumu, nggak pengaruh itu setelahnya. Atau laula, atau na'am, ya huruf untuk menjawab. Itu huruf-huruf yang tidak mempengaruhi kalimat yang setelahnya. Ya.
Kalimat setelahnya rofa ya tetap rofa. I'rabnya nggak berubah. Itu huruf A, atil. Dah. Sekarang masuk ke pembahasan i'rab. Ya, i'rab. Nah, di jurmiyah tidak dijelaskan bina. Ya. Padahal antara i'rab dan bina itu suatu yang apa? Lawannya bahasanya kita lah ya. I'rab lawannya bina. Kalimat itu ada dua. Ya. Semua kalimat fi'il, isim, huruf, ada yang mabni, artinya berarti akhirnya tidak berubah, ada yang mu'rab, ada yang akhirnya berubah-ubah, zaidun, zaidan, zaidin. Ya, dari semua kalimat ada yang mu'rab, ada yang apa? Ada yang mabni. Nah, maka kita sebelum bahas i'rab di jurmiyah, kita bahas bina dulu, karena pembahasan juga tidak terlalu panjang. Bina adalah luzumu awahiril kalim, ya, kalimat halatan wahidatan. Wa ini ikhtalafat awamil alat tasbiguha. Antum catat bahasa Indonesia saja ya. Adalah tetapnya akhir kalimat dalam suatu keadaan walaupun amil yang masuk berbeda-beda. Ya. Berarti amil enggak mengaruhi. Bina itu mudahnya tetapnya akhir kalimat. Ya. Tetapnya akhir kalimat. Walaupun amilnya berbeda-beda, tetap apa namanya? Akhirnya nggak berubah. Contohkan ja'a man karuma, ro'aitu man karuma, marotu biman karuma. Lafad man pada karuma ya. Nih. Ja'a telah datang siapa man seseorang, karuma yang mulia. Ro'aitu man karuma. Marartu biman karuma. Yang kita garis bawahi adalah lafaz man di sini. Man. Man ini tidak berubah akhirnya, sukun, ya. Walaupun amil yang masuk berbeda, ini amil nih, amil. Ja'a. Amil itu sesuatu yang mempengaruhi lafaz setelahnya. Ya. Baik itu berupa fi'il atau isim atau huruf. Fi'il atau isim kebanyakan. Ja'a telah datang man. Ja'a itu menuntut aslinya setelahnya itu jadi rofa karena jadi fa'il. Berarti ini rofa. Tapi tetap walaupun ini fa'il, tetap man. Ro'a itu udah ada fi'il fa'il menuntut maf'ul bih. Ini jadi maf'ul bih. Ro'a itu saya melihat man lagi orang. Maf'ul bih padahal nasab. Maf'ul bih kan? Marotu saya berjalan melewati biman. Ini ada huruf jarnya nih, biman. Tetap sukun. Kenapa? Karena namanya bina. Lah lafad man ya namanya mabni. Man itu lafad yang mabni, artinya yang bina. Bina itu tetapnya akhir kalimat. Lafadnya namanya mabni. Ya. Tetapnya akhir kalimat pada man itu namanya bina, ya. Lafad man ya namanya mabni. Ya, mabni itu isim apa? Maf'ul, mabni, sesuatu yang tetap, ditetapkan. Artinya yang mabni. Paham ya, man? Man itu mabni. Lafadznya itu tidak berubah-ubah. Selamanya. Mau dikasih di tengah, di akhir, mau kemasukan apapun ya man, ya man. Man di sini isim mausul nih, di sini. Nanti isim mausul termasuk yang mabni. Ya. Nanti ada mabni dhammah, ada mabni fathah, ada mabni kasroh, ada mabni sukun seperti man. Macam-macam mabni itu. Lihat akhir harokat akhirnya itu mabni begitu. Ya. Kalau yang akhirnya alif berarti mabni sukun. Contohnya ala, huruf jar ala. Ala mabni apa? Sukun. Ya. Atau
Apa? Contoh lain. Fi'il madhi, koma, mabni apa? Akhirnya apa? Oh, akhirnya fathah, udah berarti mabni fathah. Komu, akhirnya domah, berarti mabni domah. Kuntu, akhirnya sukun, berarti mabni sukun. Jadi, untuk menentukan ini kalimat mabni apa, lihat harokat huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya tidak berharokat seperti alif, berarti mabni sukun. Gitu, ya. Idrib fi'il amar, mabni apa? Lihat akhirnya sukun, berarti mabni sukun. Ya, mabni sukun. Nah, kalimat yang mabni ini dari 3 kalimat isim fi'il huruf, ya, isim fi'il huruf, kalimat yang mabni. Jadi mabni, kalimat yang mabni itu lebih sedikit daripada yang mu'rab. Kalimat dari semua kalimat isim fi'il huruf, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isyarah, istifham, mausul, kemudian dhamir, isyarah, istifham, mausul, isim syarat, isim fi'il. Fi'il itu fi'il madhi, amar, dan mudhari yang bersamaan dengan nun taukid atau nun niswah. Huruf, semua huruf mabni, ya. Jami'ul huruf itu mabni semuanya. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang mabni, kalimat huruf, semua huruf mabni, udah. Ya. Semua huruf mabni. Untuk nggak usah cari huruf apa, mabni apa? Lihat huruf akhirnya. Oh, ini huruf akhirnya sukun, berarti mabni sukun. Min, mabni sukun. Fi, akhirnya sukun, ya. Ruba, akhirnya apa? Akhirnya fathah, berarti mabni fathah, begitu ya. Semua huruf mabni, akhirnya tidak berubah-ubah. Lah untuk fi'il sendiri, nanti ada fi'il madhi mabni, sudah kita tahu, fi'il amar dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Lalu untuk isim yang mabni itu hanya itu saja, ya, sedikit. Isim dhamir, nanti dalam jurumiyah itu diterangkan isim dhamir pada bab isim-isim makrifat, ada di situ pembahasannya. Ana, nahnu, anta, antuma, semua isim dhamir itu mabni yang antum hafalin tuh. Ada baik itu dhamir ketika untuk rofa, nasab, khofat, semua dhamir mabni. Isim isyarah, kata tunjuk, hadza, hadhihi, ini, itu, sama, ya. Hadza, hadhihi, ulai. Atau isim mausul juga termasuk nanti dalam isim ma'rifat ada pembahasannya. Alladzi, aladani, alladzi, yang, huwa, huma, alladzi, aladani, alladzina, alati, alatani, alai, kemudian ma, man, itu mabni. Ada isim istifham, kata tanya, kalimat apa? Kata tanya, ya. Isim istifham itu ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Ya, yang isim ketika berupa isim itu mabni. Kaifa, bagaimana? Ya. Kaifa haluk, kaifa islamnya kaifa. Ya. Atau aina anta, di mana kamu? Aina itu juga mabni. Toman, manis muka, man, ismuka, man, siapa namamu? Man istifham, isim yang mabni. Kemudian ada juga isim syarat. Isim syarat itu ada di amil jawazim, itu ada, kan semuanya syarat ya amil jawazim, ya. Yang apa namanya, yang dua menjazmkan dua.
itu ada yang berbentuk isim, ada yang huruf. Kebanyakannya isim, man, ma, ayun, itu isim. Tapi ayun, ayun ini termasuk isim syarat yang mu'rob nanti ayun, ya. Itu beda dengan yang lain. Nanti ada penjelasan ada di Alfiyah, hanya ma, man, ainama, ya kan banyak itu. Selain ayun lah, selain ayun. Kalau ayun termasuk mu'rob. Yang terakhir adalah isim fi'il. Nanti ada namanya isim fi'il. Dari maknanya itu seperti fi'il, tapi kalimat harus isim. Itu seperti contohnya yang antum biasa ngucap amin. Amin itu isim fi'il. Artinya apa? Artinya fi'il amr. Ya Allah kabulkanlah. Kalimatnya isim, artinya fi'il, namanya isim fi'il. Atau dalam Al-Quran hayhata, hayhata. Nah, hayhata itu artinya ba'uda, jauh-jauh, itu isim fi'il. Atau soh, atau mah. Mah, cukup. Soh, diam-diam. Atau ini yang dalam surat apa itu? Nah, wala taqul lahuma uff. Nah itu juga isim fi'il tuh. Ya, jadi isim yang mabni yang itu 6 saja. Isim dhamir, isim syarah, isim mausul, istifham, syarat, dan isim fi'il. Selainnya mu'rob. Ya. Jadi huruf semuanya mabni, fi'il, fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun, taukid dan niswah. Isim itu ada 6 tadi. Ya. Itu bina. Sekarang masuk kepada pembahasan yang ada di Jurmiyah, i'rab. Babul i'rab wal mu'rab. I'rab apa tadi? Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil dakhilati alaiha lafdhan aw takdiron. Tadi saya tambahin ada au mahallan. Yaitu perubahannya akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk. Kenapa berubah? Karena dipengaruhi amil yang masuk. Seperti tadi. Baik itu perubahannya lafdhon atau takdiran atau mahal. Perubahan lafzi itu kelihatan perubahannya. Ja'a zaitun, ra'aitu zaidan, maratu bi zaidin, dun dan din. Zaitun, perubahan pada lafaz dun dan din namanya i'rab. Lafaz zaidunnya namanya mu'rab. Ya. Itu perubahannya kelihatan. Ada yang perubahannya takdiron. Takdiron itu nggak kelihatan. Ja'al fata. Ya. Ja'al fata. Ra'aitul fata. Marautu bil fata. Semuanya akhirnya karena alif. Jadi nggak kelihatan. Ya. Itu namanya perubahan takdiron. Perubahan takdiron itu ada berapa nanti ketika isim yang diidhofahkan kepada yang mutakalim, yang artinya saya. Aslinya kitabun, kitab itu namanya apa? Kitab artinya apa? Buku. Ketika diidhofahkan kepada saya, kitab saya, maka jadi i'rabnya muqaddar. Hadza kitabi, hadza adapun ini, itu kitabi, kitab saya. Itu jadi khobar tuh, hadza adapun ini, itu kitabi jadi itu kitab saya, buku saya. Dhamahnya mana? Muqaddar. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada ya mutakalim. Pokoknya setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakalim artinya saya, itu i'rabnya muqaddar. Ya, dikira-kirakan. Kitabi khobar. Rofa, tanda rofanya apa? Dhammah. Tapi dikira-kirakan karena diidhofahkan kepada saya, ya mutakalim namanya. Atau isim, setiap isim yang akhirnya alif seperti di fata, atau isim yang akhirnya wawu atau ya, itu juga muqaddar, ya kan? Ra'aitul ja'al qadhi atau ya qadhi, itu muqaddar gitu ya. Nah, kalimat yang mu'rab itu hanya isim dan
fiil. Kan tadi huruf itu semuanya mabni, berarti dalam pembahasan i'rab nggak ada dibahas huruf, karena huruf mabni. Kalau fiil yang mu'rab cuma satu fiil apa? Fiil mudhari saja. Fiil yang mu'rab hanya fiil mudhari, itu pun kalau tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Isim yang mu'rab yang dibahas nanti dalam bab i'rab ada 6 yang sudah antum hafalin, yang antum udah ngapal al-mu'rabatu qismani itu di situ ada isim mufrad, isim tasniyah, ya kan? Jama taksir, jamu anas salim, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, dan asmaul khamsah ada 6 itu. Ya, isim mufrad, isim tasniyah, jama taksir, jama mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Itu isim-isim yang mu'rab. Jadi kalimat yang mu'rab hanya ada 2, fi'il dan isim. Fi'il hanya pada fi'il mudhari. Sehingga antum ketika ngapalin jurumiyah di situ nggak ada itu di situ fi'il madhi, ya kan? Di antaranya seperti contohnya wa amanunu fatakunu alamatan lirraf'i fi fi'il mudhari idza dakhala. Itu fi'il mudhari. Kemudian di nasabnya juga fi'il mudhari. Di jazmnya juga fi'il mudhari. Enggak ada pembahasan dalam i'rab itu di situ fi'il madhi sama fi'il amr, karena ya mabni, ya. Nah, itu i'rab ada mabni, mu'rab mabni. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan?